Cahaya di tengah kegelapan, membawa harapan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini merupakan pertemuan yang ketiga kalinya setiap hari Senin. Pertama kita kembali membahas tentang kebaikan memberi itu memberikan bahagia kita. Yang kedua, pertemuan yang selanjutnya kita masalah yaitu keutamaan sedekah. Dan saat ini yuk kita bersama-sama. Kita tahu bersama kita sudah masuk ke gelombang yang mau masuk kita tahap yang kedua, mau masuk yang ketiga. Kita tahu di mana-mana pun, di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di lembaga-lembaga saat ini sedang menggalakkan yang namanya zakat. Tentunya pada kali ini tema pada siang hari ini yaitu sedekah revolusi negeri yang mandiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, menghadapi dengan tema ini sedekah revolusi negeri yang mandiri. Tentunya kita melihat data-data bagaimana data-data yang ada di Indonesia ini, terutama tentang penggalangan zakat, infak, sedekah, dan bagaimana peruntukannya, terus seberapa sedang penanggulangan dalam kemiskinan di Indonesia ini. Yang pertama tentu kita lihat data Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kita ambil data daripada tahun 2005 kemarin, tahun yang lalu masih dekat. Di Indonesia zakat, infak, sedekah mencapai 327 triliun. Luar biasa, angka luar biasa. Kalau kita lihat 327 triliun, ini kalau kita beli cendol mungkin bisa berenang di sini kita. Tapi kita korelasikan seberapa banyaknya dengan apa data kemiskinan yang ada di Indonesia. Data kemiskinan yang ada di Indonesia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, 23,36 juta. Artinya daripada penduduk di Indonesia 270 juta, kalau kita dibagikan antara 23,36, 8% kita bersama dari sisi kemiskinan. Data yang ada di BPS saat ini dan juga yang ada di BASIS. Artinya sebenarnya kalau kita korelasikan antara perolehan 327 triliun diperuntukkan untuk 23,36, harusnya sudah bisa mencapai atau memberi kemakmuran. Namun faktanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, faktanya data tersebut dari tahun ke tahun semakin kesini angka kemiskinan, data kemiskinan ternyata di Indonesia tidak pernah menurun. Tidak pernah menurun, semakin tahun kenapa semakin menambah. Semakin tahun tambah lagi, semakin tahun tambah lagi. Harus kita cari kenapa dan seperti apa, solusinya apa. Kenapa menjadi bertambah atau meningkat terus? Kenapa seharusnya negara 27 triliun bisa memberikan mereka yang dulu kemiskinan dibagi saat menjadi itu, seharusnya mereka tidak miskin lagi. Tapi ini kenapa menjadi malah bertambah? Ternyata jawabannya satu, yaitu mental. Mental ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mental Indonesia, orang-orang kita ini mentalnya miskin. Datanya apa? Faktanya apa? Faktanya ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau lihat kita faktanya, coba kita lihat fakta daripada data kemarin sampai sekarang. Gak usah lihat kita secara nasional, mungkin di penduduk kita, di kampung kita sendiri. Besok ada data untuk bansos. Beda sebulan aja, bansos umpama dalam satu daerah atau satu RW aja umpamanya mendapatkan 500, mereka yang mendapatkan, besoknya bulan depan ada dana bansos lagi. Kemudian yang bagian kemarin 500 sekarang diturunkan, mungkin hanya tinggal 30%, mungkin hanya 400. Kira-kira yang 100 orang yang kemarin yang mendapatkan data, yang mendapatkan bantuan bansos saat ini nggak dapat, teriak nggak Pak mereka?
data satu wilayah bisa membuat data seluruh Indonesia ini. Ternyata yang membentuk mental kita 23,33 juta, 23 juta, 36 juta miskin di Indonesia tidak pernah turun karena mentalnya. Oleh karena itu yang kita bangun untuk revolusi negeri yang mandiri, yaitu dari sedekah. Sedekah itu supaya kita merevolusikan, supaya revolusi menjadi negeri yang mandiri. Seharusnya selesai sudah dari 327 triliun. Kembali lagi mental. Memang yang kita bangun pertama yaitu mental kita. Selain kita mengkolektif sedekah kita, mengkolektif zisnya kita, zakat infak sedekah, kita juga bina mereka, yaitu mentalnya. Kembali kepada mental. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, minimal yang ada di sini yang dia dapat dari ibadah Rahman ini, kita bangun mentalnya. Bagaimana cara membangunnya? Kita tengok diri kita masing-masing. Nah, kita tengok bagaimana siklus penciptaan manusia. Penciptaan manusia pada surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Artinya sebaik-baik bentuk yang mulia, Pak. Berarti kita mulai mulia. Yang pertama, sebaik-baik bentuk itu menjadi 3 kategori di sini. Yang pertama sebagai manusia yang mulia. Manusia mulia. Saking mulianya kita, Pak. Malaikat, jin diperintahkan Allah SWT untuk tunduk kepada manusia. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau kita ingin disebut manusia mulia atau manusia sengsara? Tentunya semuanya pengen manusia yang mulia, bukan manusia sengsara. Tapi faktanya ketika ada bantuan-bantuan, ketika ada ini sebagainya, kita mengomongkan kita yang paling miskin. Padahal kita mulia, Pak. Allah yang paling mulia, artinya mulia itu apa, Pak? Bisa memuliakan diri sendiri, bisa memuliakan keluarga, bisa memuliakan masyarakat. Kita mulia. Kalau mulia kan biasanya nggak menanggang tangan di bawah, tapi malah tangan di atas. Yang kedua, mulianya ini karakter yang kita bangun. Yang kedua, manusia sempurnanya menjadi khalifah di dunia ini, mendapat derajat khalifah, yaitu mengatur di bumi. Ternyata kita itu jadi pemimpin, Pak. Nah, ini pertanyaan kita, kalau kita jadi pemimpin yang kita suka menerima atau suka memberi? Tentunya kita memberi, Pak. Namanya pemimpin. Bisa menjadi pemimpin negara, bisa menjadi pemimpin di masyarakat, bisa menjadi ketika RT, ketika keluarga kita sendiri yaitu sebagai kepala rumah tangga. Pemimpin ternyata kita mulia, kita sempurna. Yang ketiga, sempurnanya manusia diciptakan menjadi mental kita menjadi pemenang, Pak. Ternyata itu pemenang kita. Kita pemenang. Pemenang dari mana? Dari segala hal. Yang pertama, dari proses penciptaan manusia kita sudah menang. Apa buktinya? Apa faktanya? Faktanya, daripada sel sperma berjuta-juta sel sperma yang mendekati kepada yaitu sel telur yang jadi cuma satu dan berjuta-juta, yaitu kita saat ini yang duduk ini. Menang kita pada situ. Artinya ternyata kita punya mental. Sebenarnya Allah membentuk mental kita menjadi pemenang, menjadi pemberi, bukan peminta, bukan jadi orang miskin. Menang kita daripada situ. Yang kedua, selanjutnya pemenang kedua setelah 4 bulan. 144 bulan. Setelah 4 bulan di situ ada perjanjian kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita di dalam kandungan itu sedang mau ditiupkan roh, maka takdirnya itu rezekinya, ajalnya, nasibnya dan jodohnya di situ, semuanya ada di situ. Maka di situ perjanjian Allah menjadi alastu birabbikum. Maka jawaban kita qalu bala syahidna. Apakah kamu wahai manusia, calon manusia yang saya beri roh, apa kamu percaya bahwa saya sebagai Tuhan kamu? Maksudnya kepercayaan
membangun Allah Subhanahu wa taala. Allah membangun kita kepercayaan dia, menjadi pemenang, menjadi orang-orang soleh, menjadi orang pemberi, menjadi orang baik, dan menjadi orang-orang level-level yang tinggi. Qaulu bal sahidna. Maka aku percaya ya Allah, tunggu dari Tuhan roh, menang kita dulu. Berapa banyak janin yang tidak ada roh dan mereka meninggal di dalamnya. Selanjutnya di dalam kandungan 9 bulan kandungan sudah punya roh, 9 bulan kandungan kemudian lahir di dunia, dan kita menjadi pemenang lagi, keluar dengan kita menangis. Artinya nyawa masih ada berapa banyak nyawa bayi yang tidak nyawa, yang punya nyawa setelah keluar dari rahimnya. Kita ternyata menjadi pemenang. Maka sekarang menjadi pertanyaan kita. Ini Allah sudah memberikan posisi mental juara, mental pemenang, mental pemberi, mental sebagai khalifah dan sebagainya. Setelah di dunia ternyata mereka terbagi menjadi dua. Apa? Menjadi dua. Mereka menarik rahmat Allah dan menarik laknat Allah. Maka disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakinna kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau ahlal qura, seandainya penduduk bumi, penduduk suatu wilayah, penduduk di Indonesia ini amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka aku bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Terakhir, walakinna kadzabu, tapi mereka rata-rata kebanyakan mendustakan. Maka yang mereka mendustakan maka timpakan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Walakinna kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di sini mental lagi. Walau ada qura, semua penduduk aman beriman, percaya. Kalau kita percaya daripada tadi proses manusia yang mulia tadi, Pak. Kalau kita percaya, maka kepercayaan kita ditambah lagi dikuatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama cirinya adalah mereka ketika mendengar ayat dengan nama Allah bergetar hati. Karena Allah itu seperti ada perintah berbuat baik, bergetar hati. Perintah kita berbuat baik, bergetar hati. Korelasi sama sedekah revolusi negeri, maka kita harus bergetar dan suruh kebaikan. Manusia sebagai pemelihara dulu kebaikan. Kita harus kebaikan. Kita keluarkan anggota segala sesuatu yang ada di kita. Sedekah, nama sedekah itu kan sesuatu yang kita keluarkan atau kebaikan yang ada di kita. Senyum sedekah, ilmu sedekah, tenaga kita sedekah, bahkan harta kita termasuk dalam kategori sedekah. Contoh sederhana Bapak Ibu, dengan perintah idza dzukirallah, maka kita kan penduduk walau anak kurasa aku wattaqau, kan seandainya penduduk, kalau usah kita penduduk Indonesia, kita harus kerucutkan kepada tingkat RT. Kalau seandainya satu RT tersebut berbuat baik semuanya, maka akan mendapat keberkahan. Berbuat apa? Minimal kalau tentang sedekah, kalau seandainya seorang satu kampung tersebut, satu RW tersebut, mereka bersedekah semuanya, tentunya kampung tersebut akan menjadi kampung yang penuh berkah, akan menjadi kampung yang mandiri. Ini kalau contoh satu kampung aja, dari kampung ini bisa dibuat seluruh Indonesia, maka sendiri Indonesia akan menjadi mandiri, tidak tergantung pada luar negeri. Bahkan kemiskinan tidak akan terdapati. Seperti dalam Khalifah Umar bin Abdul Aziz bingung waktu dulu. Sampai kenapa saya
namanya bingung nyari orang miskin karena mentalnya sudah kebentuk. Nah saat ini krisis kita itu mental miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, aman ketika berkata hati baik tulian alaihim ayatuhu zadatul iman. Yang kedua, kalau seandainya diberitakan ayat Allah SWT bergetar hatinya. Artinya ini ada perintah bagaimana kita mendengar ayat-ayat Allah seperti kita seperti tadi menjadi orang-orang yang mulia, harus bergetar kita. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Dan terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah kita bertawakal. Nah di sini mental lagi. Berapa banyak diri kita mungkin, tetangga kita bisa jadi, pimpinan-pimpinan kita bisa jadi, kita tidak pernah menyandarkan kita kepada Allah SWT, tapi sandaran kepada hal-hal makhluk yang lain, baik jabatan kepada yang lain, jadi kepada yang lain sebagainya, bukan kerawatan kepada Allah SWT. Mental di sini lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya yaitu ciri selanjutnya wattaqau, bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi yang dilarang Allah SWT. Masuk kita kepada pengelolaan zakat. Bertakwa menjalankan perintah, berarti sedang menjalankan perintah. Khudh min amwalihim shadaqatan tudhhiruhum wa tuzakki. Katanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil zakat, untuk mengambil sedekah, untuk mengambil infak. Itu adalah perintah kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang mau, pada mereka-mereka yang sudah mencapai nisab, kepada mereka-mereka yang punya harta. Agar apa? Agar hartanya menjadi bersih dan tuzakki biha, menjadi pembersih harta, pembersih hati. Permasalahannya di Indonesia hal ini sudah jalan, lewat OPC, lewat ini sebagainya, lewat lembaga kasih sebagainya, jalan semuanya. Yang menjadi jalan sudah mengambil, tapi yang menjadi kenapa tadi belum, kemiskinan tadi tidak turun. Disinilah strateginya, bisa jadi strateginya tidak pas. Oleh karena itu kami mengajak daripada kampung sedekah, kita tidak muluk-muluk dari kampung sedekah. Tidak sampai kita mikir sampai negara yang tinggi, tapi kita mulai dari yang kecil, yaitu dari RT dan RW. RT dan RW, kita ajak apa mereka? Kita kelola masyarakat tersebut, kita kelola dengan hal yang baik. Mereka suruh sedekah, adakan catering di rumah masing-masing. Mentalnya dibentuk supaya mereka menjadi mental nggak miskin. Setiap hari kita coba menggerus mental kita nggak miskin, tidak besar, nggak usah kita mikir yang besar, dari yang 1000 aja. Kalau 1000 mana nggak besar, dari yang 500 saja. Tiap hari clothing, tiap hari clothing, tiap hari clothing. Biar mental kita mental bukan miskin, akhirnya kita terbiasa. Paksa diri kita, setelah terpaksa menjadi orang terpaksa, nanti menjadi orang biasa. Kalau udah biasa menjadi kebiasaan, kalau menjadi biasa nanti terbiasa, kalau udah terbiasa jadi karakter di situ. Lupa kemarin belum ngasihnya masuk. Kalau udah jadi karakter, kadang seperti halnya kita pegang HP. HP-nya nggak ada aja kayak ada yang ketinggalan. Itu harus jadi karakter. Minimal dari keluarga kita bentuk. Ini taat. Khudh min amwalihim shadaqatan tudhhiruhum wa tuzakki biha. Dari diri kita 500 rupiah. Tapi kalau 500 rupiah, kalau seandainya satu kampung tersebut ada 1000, Pak. Berarti kan 500 rupiah kali 1000, 500.000 sehari, 500.000. Dan kalau kita lihat di Indonesia 270 juta dikali 1000, berapa miliar, berapa triliun. Maka kita ngajar dari yang kecil itu 500.000. Kalau 500.000 dikali selama 1 bulan 30 hari, berarti 3 kali 5 ada sekitar berapa, Pak? 15 juta. Ya Allah.
50 juta jadi apa aja Pak? Yang sekolah dan telah sekolah bisa dari situ. Mungkin pembangunan yang kurang dari situ bisa. Pendidikan dari yang sakit dari situ 15 juta. Inilah namanya sedekah revolusi negeri yang mandiri. Ayo mari kita yang hadir di sini kita terapkan ini kita harus sampai nasional. Kita terapkan inilah masing-masing kita, warga kita. 1000 warga kita ada, 1000 kentrek kita ada. Sehari 500, sebulan 15 juta. Nikmat sekali. Aneka ragam bisa sendiri. Kita nggak bisa tergantung pada yang lain. Bisa jadi mungkin ada bangunan nggak Pak, di sini ada yang miskin. Nggak ada keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah titik kita. Yuk kita bersama-sama kita bangun mental kita bangun kesadaran kita bangun pikiran kita untuk menjadikan yaitu sedekah revolusi negeri yang mandiri, mulai dari RT-nya sendiri. Ketika satu bisa mandiri, bisa diterapkan seluruh Indonesia, maka Indonesia tidak ada yang miskin lagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semua, terakhir mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi benar kita kembali kepada manusia yang mulia, kembali kepada khalifah, kepada orang yang sebagai khalifah pengatur dunia ini, kembali kepada siapa? Kembali kepada pemenang, dan kembali siapa? Pengatur apa yang ada di lingkungan kita ini, dan kita menjadi manusia manfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amatika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma habib ilaina min syakaratil maut wal najata min an-nar wa afatal hisab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan pada khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.